Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Di dalam ayat itu, dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala banyak mengulangi ayat itu sebanyak 31 kali. Maknanya bahwa ayat itu penting. Karena apa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ya carikan banyak, dan bisa nak kita hitung-hitung, dan bisa nak kita samakan dengan pemberian daripada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita nikmat, yang mana nikmat ia harus kita syukuri. Sebagaimana ada kisah suatu ketika Budi dengan istri dan anaknya pergi ke swalayan toko. Di swalayan kayak sejenis apa? Pokoknya sejenis pasar gitu. Nah, ketika dia belanja banyak belanja makanan lah, sayur-sayuran apa segala macam. Nah, setelah dia pun keluar daripada pasar daripada swalayannya. Nah, di gerbang keluar dari pasar istri Pak Budi ia jumpa dengan pengemis perempuan yang ngamis dengan anaknya yang lagi ngamis. Nah, pengemis ia ngomong kepada istri Pak Budi, "Bu, berilah kami sedekah, minta kami sedekah." Terus istri Budi bini Budi ambillah duit dikocekannya sebanyak 1.000 rupiah, lalu diberikannya kepada pengamis dia. Nah, si pengamis tu karena bini Budi yang hanya 1.000, kayaknya kekurangan dengan apa yang telah diberikan istri Budi. Dia merik syarat menangkupkan tangannya seolah-olah ia kurang, tapi bini Budi dan terlalu peduli dengan pengemis dia. Jadi istri Budi melihat dia pun seolah-olah dia ada anakan dia ada anak merik tambahan sedekah kepada ibu pengemis dia. Lalu istri Budi pun bini Budi pergi ke tempat gerobak yang di sini ada orang jual gorengan, jual cemilan bahasa Indonesianya. Nah, ketika istri Budi pun belilah gorengan tanpa melihat si pengemis lagi. Di sisi lain ada Budi yang berjalan menuju ATM, terus karena berhubung tanggal Budi gajian. Nah, si Budi nak ngecek gajinya udah masuk ke belum ke ATM nih. Nah, pagi dia melihat ATM dia. Dilihat, ternyata udah masuk gaji yang diterimanya tanggal Dilihatnya, Masya Allah, si Budi itu senyum sambil menganggukkan palanya. Ketika melihat gajinya udah keluar di dalam ATM. Ketika ia pun Budi ngambil narik duitnya di dalam ATM-nya, ditariknya sekitar beberapa jumlahnya kita tidak tahu, cuman ya banyak lah pokoknya. Setelah Budi keluar dari ATM, dah ngambil duitnya keluar. Budi pun tak lupa dia ngambil duit di kocekannya sebanyak 10.000. Budi pun magi si pengemis perempuan dengan anaknya "Ya bu," katanya, "dia 10.000. Lalu si pengemis pun sangat suka dengan pemberian si Budi karena apa? Karena lebih banyak daripada yang diberikan bininya tadi. Si pengemis pun bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah. Si pengemis pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahanlah si Budi, si bapak itu diberikan ketenangan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kerukunan dalam keluarganya," dan segala macam doa-doa dipanjatkan kepada Budi yang telah memberikan sedekah sebanyak 10.000. Nah,
Dia ndak time dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengemisnya pun ngomong dengan anaknya, yo nak, yo dek, kan dia manggil anaknya dek lah kita bahasakan. Yo dek, kita dah bisa, ya, dah kita beli makanan, dah bisa tu, dah cukup duitnya. Sambil dia bersyukur berdoa agar Pak Budi tadi ia mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai Budi pun bagi anak bininya yang dah belanja tadi di pasar. Dia pun balik. Nah, lakai Budi pun ngomong dengan bini, dengan anaknya. Dek, tadi abang beri pengamis 10.000. Tapi bukan lagi dia bersyukur kepada Allah, kan lagi dia doakan kita, doakan saya, doakan kita, doakan keluarga kita. Mudah-mudahan kau bahagia apa segala macam lah dia. Mudah-mudahan kau masuk surga lah, apalah segala macam karena disebutkan doakannya. Cara bersyukurnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan dia 10.000 aja, karena lagi dia bersyukur kepada Allah. Tapi saya itu kan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, bahkan berlipat-lipat dari yang saya berikan kepada dia katanya. Saya hanya tersenyum, saya hanya nganggukkan kepala. Maka siapalah yang paling berhak masuk surga? Lalu bini si Budia, istri si Budia pun kayak tertekun, gimana ya, kayak terharu lah. Betul juga ini, si pengemisi hanya diberi Allah 10.000 aja, kan lagi dia bersyukur katanya. Maka sebenarnya kita juga yang Allah Subhanahu wa taala beri banyak rezeki katanya. Maka kita harus lebih bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam cerita itu dia menjelaskan kepada kita, menggambarkan kepada kita, bisa jadi yang menurut kita ya kecil, menurut orang lain ya besar. Contohnya tadi, menurut si pengemis tadi dengan anaknya, duit 10.000 ya luar biasa bergunanya, luar biasa manfaatnya, luar biasa bergunanya untuk dia. Maka dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya rezeki. Nah, tapi menurut si Budi dengan keluarganya, nilai 10.000 ya bukan apa-apa. Si anak apa-apa balikan ke udah habis. Maka dia tidak bersyukur. Karena apa? Karena nganggap 10.000 ya kacik, apalagi sekian-sekiannya kacik. Nah, maknanya bahwa apa pun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik ia kacik, besar, apa segala macamnya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, sehingga Allah memberikan kita yang seperti ini. Makanya semakin banyak harta kita, semakin banyak duit kita, maka kita harus rajin-rajin bersedekah, rajin-rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi di dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Allah mengulangi 31 kali di dalam surah Ar-Rahman ayat ini dengan kalimat yang sama, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi daripada yang sekarang itu kita dapatkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatku akan kutambah. Allah seorang, Allah sendiri yang mengumumkan, kita bersyukur Allah nanti akan berikan yang lebih hajat daripada ia. Nah, tapi hati-hati. Di dalam ayat ia juga Allah sampaikan, Allah sambung ayat itu, Allah yang tadi dibacakan, la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi mun kau kufur, kau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita,
sesungguhnya azabku sangatlah. Artinya kita harus bersyukur, jangan sampai kita kufur, kita akan bersyukur kepada nikmat Allah. Karena azab Allah nanti akan Allah timpakan kepada orang yang tidak bersyukur. Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersyukur. Makanya bersyukurlah selagi kita masih mempunyai yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur. Karena when kita nak ngitung-ngitung nikmat Allah, Masya Allah, nikmat Allah yang bisa kita hitung-hitung. Mulai dari seluruh tubuh kita, mun kita sakit maka kita harus mengeluarkan duit banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan gratis kepada kita tanpa Allah Subhanahu wa taala meminta ganjaran apapun, bayaran apapun. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kau tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka perbanyak kita bersyukur. Insyaallah Allah akan tambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, mungkin kawan-kawan yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah jangan lupa perbanyak membagikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Insyaallah Allah akan balas kebaikan kita dengan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bissawab.